Aduh Gusti Kang Maha Welasan asih. Di saat terakhir itulah Empu Baladatu sendiri memanggil para pemimpin kelompok dari kedua gerombolan itu untuk memberikan penjelasan apa yang akan terjadi. Dua orang tamu akan datang di padepokan ini, berkata Empu Baladatu. Tepat di saat bulan mulai nampak di langit di sore hari. Itulah sebabnya kalian harus mempersiapkan diri. Jika kedua orang tamu itu datang, kalian harus menghormatinya sebagai tamu di padepokan ini. Hanya apabila terjadi sesuatu di luar sikap dan unggah-ungguh seorang tamu, maka kalian sangat kami perlukan. Karena aku masih meragukan apakah yang datang itu benar-benar hanya dua orang. Penjelasan Empu Baladatu itu cukup jelas bagi setiap pemimpin kelompok. Mereka dihadapkan pada suatu kemungkinan bahwa tamu-tamu mereka itu akan berbuat licik. Apakah kita akan mempersiapkan pasukan di luar padepokan, Empu? Bertanya seseorang. Empu Baladatu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Kita berada di dalam padepokan dan berlaku seolah-olah tidak ada kecurigaan apapun juga. Kalian bersikap biasa meskipun kalian harus menyediakan senjata di tempat-tempat tertentu yang mudah dijangkau. Selain senjata-senjata kecil yang tidak ada salahnya melekat di tubuh kalian. Karena senjata-senjata kecil itu tidak akan menimbulkan kecurigaan apapun pada tamu-tamu kita sebagai kebiasaan kita semuanya. Keris maksud Empu, ya? Kalian dapat membawa keris di punggung, tetapi tidak dengan pedang dan tombak. Apalagi perisai. Meskipun senjata-senjata itu harus kalian siapkan, sehingga setiap saat dapat kalian ambil dengan cepat. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari sepenuhnya tugas yang harus mereka pikul di saat bulan mulai nampak di langit. Dan itu akan menjadi malam berikutnya. Pada saat yang ditentukan, padepokan Serigala Putih mengalami perubahan suasana, meskipun selalu disamarkan. Setiap orang mencoba bersikap seperti sewajarnya. Orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang yang berada di padepokan gerombolan Serigala Putih mendapat tempat tersendiri. Mereka pun berusaha untuk tidak menarik perhatian jika kedua orang tamu itu masuki padepokan, karena mereka memang ditempatkan di bagian belakang. Meskipun mereka tidak membawa senjata di tangan kecuali keris yang terselip di ikat pinggang mereka, sebagaimana kelaziman seorang laki-laki. Mereka telah menyiapkan senjata mereka di dinding bagian dalam dari bilik-bilik mereka yang setiap saat dapat mereka pergunakan apabila perlu. Ketika senja mulai turun menjelang malam pertama saat bulan mulai nampak di langit, suasana padepokan itu menjadi tegang. Para penjaga rigol sudah mendapat pesan khusus. Jika ada dua orang berkuda mendatangi, mereka harus segera melaporkannya kepada Empu Baladatu. Ketegangan menjadi semakin memuncak saat gelap malam mulai membayang. Langit yang kelabu menjadi bertambah buram dan angin mulai meniupkan udara yang dingin. Sebentar lagi malam akan turun, berkata Empu Baladatu. Apakah mereka benar-benar akan datang? Ya, jawab Kiai Dulang. Dan aku percaya bahwa mereka tidak akan berbohong. Empu Baladatu mengangguk-angguk.
Dalam kegelisahan itu, Kiai Dulang berkata, "Biarlah aku berada di Regol, agar aku segera dapat mengenalinya jika mereka datang." Empu Baladatu tidak keberatan dan membiarkan Kiai Dulang meninggalkannya pergi ke Regol. Ketika ia menengadahkan wajahnya di langit, nampak cahaya yang semakin redup. Satu-satu bintang mulai nampak dan dengan hati yang bertebaran, Kiai Dulang melihat bulan rendah sekali di langit, seolah-olah bertengger di ujung pohon perdu. "Sebentar lagi bulan itu akan tenggelam," katanya di dalam hati. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika seorang penjaga Regol menggamitnya sambil berbisik, "Siapakah kedua orang itu, Kiai?" Kiai Dulang berpaling dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat dua orang yang sudah berdiri di muka pintu, dua orang yang hanya berjalan kaki tanpa membawa kuda tunggangan. Namun, meskipun malam mulai gelap, Kiai Dulang segera mengenal keduanya. Karena keduanya mengenakan pakaian seperti yang biasa mereka pergunakan saat mereka menemuinya di Mahibit. Itulah sebabnya maka dengan tergopoh-gopoh, Kiai Dulang mendekatinya sambil mempersilahkan, Marilah, kami persilahkan Kisanak memasuki padepokan kami yang kotor." Linggopati dan Linggodadi tersenyum, jawabnya, "Terima kasih, kami mencoba datang tepat pada waktunya." Kiai Dulang tersenyum, diajaknya keduanya masuki halaman padepokan dan langsung menuju ke rumah induk untuk langsung membawanya kepada Empu Baladatu yang sudah menunggu. Kedatangan dua orang itu benar-benar telah mendebarkan jantung Empu Baladatu. Nampaknya kedua orang itu benar-benar datang hanya berdua. Mereka tidak mempunyai prasangka buruk sama sekali dan seperti yang dikatakan oleh Kiai Dulang, keduanya mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang sangat besar. Setelah saling memperkenalkan diri, meskipun dengan ragu-ragu, mereka pun untuk beberapa saat masih mencoba untuk berbicara sambil berkelakar. Mereka mencoba menunjukkan keakraban pertemuan yang memang sudah direncanakan itu. Beberapa saat kemudian, maka mulailah beberapa orang menghidangkan minuman panas dan beberapa potong makanan. Tidak seperti orang-orang yang selalu dicekam oleh kecurigaan, maka Linggopati dan Linggodadi sama sekali tidak mencemaskan makanan itu. Meskipun hubungan yang masih akan mereka jalin belum mempunyai bentuk yang jelas. Bahkan dengan sadar, Linggodadi merasa berada di dalam lingkungan yang masih sangat membencinya, karena sebutannya sebagai pembunuh orang-orang berilmu hitam. Namun mereka sama sekali tidak merasa curiga bahwa di dalam makanan itu terdapat usaha yang dapat mencelakainya. Dengan lahapnya mereka menelan makanan itu sepotong demi sepotong sambil berbicara tentang persoalan-persoalan yang sangat tidak berarti. Baru ketika malam menjadi semakin larut dan bintang gubuk penceng telah tegak di ujung selatan, pertemuan itu menjadi nampak bersungguh-sungguh. "Ada sesuatu yang pantas kita bicarakan," berkata Empu Baladatu. "Ya, aku sudah mengerti. Kita masing-masing berharap bahwa kita akan dapat bekerja bersama," sahut Linggopati. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Ternyata Linggopati berbicara langsung pada persoalannya. "Empu," sambung Linggopati, "tidak banyak yang harus kita bicarakan sekarang, karena kita masing-masing sudah mempunyai tekad yang sama. Bukankah kita masing-masing menginginkan agar kekuasaan sepasang ular di satu sarang itu dihancurkan dan diganti oleh kekuasaan yang lebih besar, agar Singosari dapat berkembang lebih pesat? Bukan saja hanya selingkar kepulauan ini, tapi Singosari seharusnya menjadi negara terbesar di seluruh dunia." Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Ternyata jangkauan cita-cita Linggopati meliputi arena yang lebih luas karena ia sudah berbicara tentang dunia.
Empu Baldatu menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, "Bagaimanakah tanggapan Kisanak berdua tentang kedua anak-anak muda yang memerintah sekarang ini?" "Baik, mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak penurut yang asik bermain-main dengan permainan yang sangat besar dan luas Singosari." Jadi, Empu Baldatu menjadi heran atas jawaban itu. Seharusnya mereka berhenti bermain-main. Sebaiknya mereka tidur saja di dalam pelukan ibu masing-masing. Jika di esok harinya mereka terbangun, biarlah ibu mereka masing-masing menyuapinya dan memandikannya. Kemudian membawa mereka kembali ke pembaringan, membacakan dongeng tentang seekor burung podang yang memiliki suara bening, bernyanyi di pelepah pisang. Empu Baldatu merenungi jawaban itu dengan dahi yang berkerut-kerut. Namun ternyata bahwa Linggopati kemudian tertawa sambil berkata, "Begitulah kira-kira Empu, apakah Empu berbeda pendapat?" Empu Baldatu mengangguk-angguk jawabnya, "Aku sependapat, keduanya memang tidak sepantasnya memegang jabatan tertinggi di Singosari." "Empu benar. Tapi apakah ada persamaan dan perbedaan di antara kita?" Mungkin Empu membayangkan bahwa setelah Empu dapat mempengaruhi kekuatan yang besar dan mengalahkan kedua anak-anak itu, Empu akan menjadi seorang penguasa yang kaya raya, seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tidak terbatas, sehingga apa saja yang Empu kehendaki akan dapat terlaksana. Gitu. Linggopati berhenti sejenak lalu, "Aku pun mempunyai keinginan yang sama tentang tersingkirnya kedua anak-anak itu. Tetapi bukan semata-mata karena aku menginginkan kekuasaan dan apalagi harta benda, emas, perak, dan perunggu. Tetapi aku ingin Singosari bukan saja menguasai daerah yang luas di antara kepulauan yang tersebar di daerah yang hijau ini, tetapi kekuasaan Singosari harus menjangkau jauh ke ujung bumi." Empu Baldatu mengerutkan keringnya. Ternyata bahwa apa yang dilakukan itu masih terlalu kecil bagi Linggopati. Namun demikian, Empu Baldatu tidak mau menunjukkan kekecilannya dan menjawab, "Jangkauan kalian terlampau luas. Bagiku meskipun arahnya akan ke sana juga. Tetapi yang penting sumber kekuasaan itu harus beralih tangan." Ya, desis Linggopati. "Empu mulai dari pemikiran yang sempit yang tentu akan meluas pula kelak. Tetapi aku melangkah dengan laju setapak. Setelah aku menentukan arah lebih dahulu, Empu aku pernah menjadi pelaut yang menjelajahi lautan yang sangat luas. Itulah sebabnya aku mengerti betapa tersia-sianya kekuatan yang ada di Singosari saat ini. Itulah sebabnya maka kedua anak-anak itu harus dipersilahkan masuk saja ke dalam peraduannya." Empu Baldatu mengangguk-angguk. Tapi dengan demikian ia merasa dirinya menjadi semakin kecil. Ternyata bahwa orang yang bernama Linggopati itu mempunyai pandangan yang cukup luas tentang daratan dan lautan. "Apakah ada orang-orang yang sekarang berada di lingkungan istana mempunyai pengamatan seluas Linggopati?" berkata Empu Baldatu di dalam hatinya. Sejenak Empu Baldatu membuat pertimbangan-pertimbangan, tetapi ia pun kemudian mengambil kesimpulan bahwa pengenalan Linggopati bukan ukuran kemampuannya yang melampaui setiap orang. "Aku tidak yakin bahwa ia memiliki kemampuan berkelahi yang tidak terkalahkan," berkata Empu Baldatu dalam hatinya. "Mungkin ia pernah menjelajahi daerah yang sangat luas, tapi itu bukan suatu bukti bahwa ia memiliki ilmu kanuragan yang tidak ada tandingnya." Itulah sebabnya maka Empu Baldatu kemudian berusaha untuk menjaga agar ia tidak terperosok dalam perasaan rendah diri. "Apakah Empu mempunyai persoalan yang mendesak setelah kita nampaknya mempunyai jalur yang akan dapat berjalan searah?" bertanya Linggopati. "Aku tidak mempunyai persoalan yang khusus, tapi aku minta agar kelak tidak akan timbul persoalan yang rumit di dalam lingkungan kita sendiri."
Linggopati tertawa, katanya, "Empu cukup bijaksana, tetapi nampaknya sejak sekarang kita sudah dapat membayangkan di manakah kita masing-masing akan berdiri. Empu condong pada kekuatan dan kamukten, dan aku condong untuk mendapatkan kekuasaan yang dapat mengemudikan pemerintahan di Singosari. Jadi, kita sudah berbagi sejak sekarang. Empu akan menjadi seorang maharaja yang memiliki seluruh tlatah Singosari dengan segala isinya, dan aku akan menentukan kemudi pemerintahan di Singosari. Bukankah itu sudah berarti kita akan melalui jalur jalan yang berbeda meskipun searah?" Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa pemisahan kekuasaan itu belum menentukan bahwa tidak akan terjadi desak-mendesak di dalam jalur kekuasaan itu kelak. Namun Empu Baladatu mengangguk-angguk sambil berkata, "Kau sudah melihat perbedaan itu, Kisanak. Tapi sudah tentu bahwa itu bukan merupakan jaminan yang pantas untuk menentukan apakah tidak ada persoalan lagi di antara kita kelak." Ia berhenti sejenak lalu. "Tapi baiklah bahwa kita tidak mempersoalkannya sekarang. Seolah-olah kita adalah orang-orang yang sekedar didorong oleh nafsu tanpa cita-cita sama sekali. Aku pun tidak membantah sekarang anggapan Kisanak bahwa bagiku seolah-olah tidak ada sesuatu yang lebih berarti daripada Mas Picis Rajabrono. Tapi aku tidak berkeberatan. Yang penting, langkah yang manakah yang perlu kita lakukan sekarang? Tentu saja kita harus mempersiapkan diri baik-baiknya. Kita harus mengetahui segi-segi kelemahan Singosari sekarang ini. Kita harus melihat apakah yang disenangi dan dibenci oleh orang-orang Singosari. Sementara itu, kita akan mulai dengan menyusun kekuatan senjata untuk dengan kekerasan menguasai kota raja. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kenarok Akutumapel dengan menguasai kota raja, maka ia menguasai seluruh kerajaan. Kok salah? Kenarok tidak saja menguasai kota raja, tapi ia menguasai Kendedes, seorang perempuan yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Atas Tumapel yang dilimpahkan oleh Aku Tunggulametung, hanya itu, bukan atas seluruh kerajaan. Empu Baladatu mengerutkan keningnya, tapi ia pun kemudian mengangguk-angguk. "Mungkin kau benar, Kisanak," berkata Empu Baladatu. "Tetapi suasana waktu itu jauh berbeda dengan suasana yang kita hadapi sekarang. Singosari sekarang sudah semakin kuat. Banyak orang-orang sakti berada di sekitar kedua orang anak muda yang sedang memerintah itu, dan mereka itu harus kita singkirkan." "Tentu seorang demi seorang," berkata Linggopati. "Kita tidak akan dapat menghadapi mereka sekaligus, betapapun kita menyusun kekuatan." "Tepat," berkata Empu Baladatu, "dan kita pun akan dapat segera mulai. Jangan tergesa-gesa, Empu. Jika kita mulai sekarang, maka itu berarti seluruh Singosari akan bersiaga. Tidak hanya sekarang, kapanpun kita mulai, maka Singosari akan segera mengerahkan prajuritnya. Kita akan membunuh dengan cara yang sebaik-baiknya. Mungkin dengan menghilangkan jejak seolah-olah yang terjadi adalah suatu kecelakaan, atau mungkin perang tanding karena persoalan pribadi, atau kita akan menyembunyikan mayatnya seolah-olah orang itu hilang begitu saja ditelan hantu, atau dengan cara yang lain yang tidak menimbulkan akibat yang dapat menggerakkan seluruh kekuatan Singosari." Empu Baladatu mengerutkan keningnya, namun Linggopati menyambung, "Tentu tidak harus seperti yang aku katakan. Mungkin ada cara lain yang dapat kita lakukan menurut pertimbangan kita kemudian. Mungkin ada cara yang lebih baik yang akan kita temukan kemudian." Empu Baladatu mengangguk-angguk pula lalu, "Jika demikian, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Menunggu, bersiap-siap itu saja." Linggopati mandang Empu Baladatu dengan tajamnya, namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, "Kau terlalu tergesa-gesa, Empu. Seharusnya kita bersabar untuk menentukan saat dan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kapan dan apakah yang akan kita lakukan pada suatu keadaan.
kita dapat melakukan sesuatu mulai dari yang paling kecil, berkata Empu Baladatu. Maksudmu? Melenyapkan orang-orang yang menentang setiap cita-cita yang akan kita jangkau. Ya, tentu. Itulah yang aku maksudkan dengan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Linggopati berhenti sejenak lalu. Tetapi apakah sudah ada niat Empu untuk mulai dengan sesuatu? Tentu Kisanak. Di luar lingkungan keprajuritan Singosari, kita melihat beberapa orang yang harus disingkirkan. Nah, itulah yang dapat kita lakukan lebih dahulu. Linggopati mengangguk-angguk, namun kemudian sambil tersenyum, ia berkata, Empu akan memanfaatkan hubungan ini untuk melakukan balas dendam